Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, untuk pertama, bagaimana kabar kalian semua? Apakah baik? Baik. Jadi untuk pembelajaran pertama, pelajaran hari ini, nanti kita akan membahas masalah toharoh ataupun bersuci. Sebelum kita memulai pembahasan toharoh atau bersuci, saya akan menanyakan satu pertanyaan yang sederhana. Nanti silahkan dijawab. Mungkin 1 atau 2, 3 anak bisa menjawab. Pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa wudhu diwajibkan sebelum melakukan sholat? Silahkan dijawab. Siapa? Monggo. Nggih, niku Kirana. Karena untuk menghilangkan hadas kecil. Karena untuk menghilangkan hadas kecil. Mungkin ada jawaban lain. Ya, Sarip. Karena berwudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Karena berwudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Terima kasih untuk jawabannya. Dari 2 jawaban tersebut semuanya benar. Kenapa kok sebelum sholat itu diwajibkan berwudu? Karena untuk jawaban yang pertama, wudu itu menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil. Sholat itu sebelum melaksanakan sholat kita harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Dengan berwudu maka kita menghilangkan hadas kecil tersebut. Kemudian untuk jawaban yang kedua itu juga benar, karena wudu niku merupakan syarat sah daripada sholat. Syarat itu berarti sesuatu yang harus ada sebelum melakukan suatu perkara, dan posisi syarat itu berada di luar perkara tersebut. Terima kasih atas jawabannya. Untuk yang pertama, mari kita mulai pembahasan toharoh ataupun bersuci. Toharoh untuk pengertiannya artinya yaitu bersuci. Maksudnya yaitu adalah bersuci menghilangkan hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil itu terjadi disebabkan karena untuk yang pertama, contoh hadas kecil kencing. Selain kencing, contoh hadas kecil kentut. Kemudian berak. Itu adalah hadas kecil. Jadi hadas kecil itu nanti bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Ketika seseorang akan melaksanakan sholat, maka harus suci dari hadas kecil tersebut. Jadi ketika ada anak habis kencing, ketika akan melaksanakan sholat itu wajib melakukan wudhu terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hadas. Tadi ada hadas kecil, kemudian ada yang namanya hadas besar. Hadas besar itu seperti contohnya adalah hadas besar keluar
keluar mani. Kemudian selain itu nifas. Kemudian haid. Jadi ketika seseorang pas setelah keluar mani, ketika akan melaksanakan sholat, maka harus dihilangkan hadas tersebut. Caranya untuk menghilangkan hadas besar itu dilakukan dengan cara bersuci. Ya, bersuci maksudnya itu berarti harus dihilangkan dengan cara Mandi besar. Bersuci, mandi besar. Jadinya mandi besar itu adalah adalah cara kita untuk menghilangkan hadas besar. Seperti ketika seorang wanita setelah haid, suci dari haid, suci dari nifas, hadah, ataupun yang lainnya, ataupun bagi laki-laki itu setelah keluar mani, maka ketika akan melaksanakan sholat harus mandi terlebih dahulu. Karena mandi itu cara untuk menghilangkan hadas besar tersebut. Itu untuk yang pertama adalah pembahasan hadas. Yang selanjutnya adalah pembahasan najis. Najis itu terbagi menjadi berapa? 3. Yang pertama ada yang namanya najis mukhaffafa. Yang kedua ada najis mutawasita. Yang ketiga ada najis mughalladha. Najis mukhaffafa itu adalah najis yang ringan. Cara menghilangkannya bagaimana? Dipercikan dengan air. Ulangi. Dipercikan air pada bagian yang najis, kemudian nanti tinggal dilap, diusap. Bahasanya itu dilap atau diusap. Ini untuk yang pertama najis mukhaffafa. Kemudian yang kedua ada yang namanya najis mutawasita. Contoh najis mutawasita: darah, terus nanah, terus dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3 ada yang namanya najis mughalladha. Contoh najis mughalladha adalah air liur anjing ataupun air liur babi. Gigitan anjing termasuk najis mughalladha atau tidak? Untuk mensucikan najis mughalladha itu caranya bagaimana? Dibasuh 7 kali dengan air, yang salah satunya itu dicampur dengan debu. Itu cara mensucikan najis mughalladha. Jadi itu nama-nama macam-macam hadas dan macam-macam najis. Ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil itu dihilangkan dengan cara wudhu, hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Najis ada najis mukhaffafa, ada mutawasitah, dan ada najis mughalladha. Dari situ bisa dipahami nggih? Bisa. Nah, setelah memahami dari materi tersebut, nanti dimohon ini nanti dibuat 2 kelompok diskusi, kelompok 1 dan kelompok 2, yang mana diskusi tersebut nanti membahas masalah hadas dan pembagian najis. Setelah itu dari masing-masing kelompok tersebut niku mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing di depan. Silahkan dimulai. Kelompok 1 mungkin bagian yang timur, kelompok 2 bagian yang barat ya, barat. Nggih, silahkan. Saya beri waktu sekitar 5 menitan pun cukup lah. Nanti silahkan ditunjuk. Silahkan ditunjuk. Oke, monggo. Silahkan ditunjuk. Oke, yang mewakili.
Yang kiranya belum dipahami boleh ditanyakan dulu supaya memperlancar nanti ketika mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masing. Nanti juga setelah itu mungkin langsung dipraktekkan ya. Ganti daripada wudhu kan tayamum. Ketika tidak ada air maka kan cara bersuci kita dengan cara tayamum. Mungkin nanti langsung bisa dipraktekkan bagaimana cara melakukan tayamum yang benar seperti itu. Apa? Karena mungkin nanti dalam kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak ada air, kita ya mau nggak mau harus melakukan tayamum seperti itu. Mungkin dari perwakilan niku mangke. Santai ae. Sudah siap kelompok 1. Barang sikit. Kalau sudah siap langsung gas maju ya. Oke. Apun, Pak? Ya, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Wah, di situ di sudah dipanjang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya dari kelompok 1 ingin merepresentasikan dari jenis-jenis najis dan cara mensucikannya. Najis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah merupakan najis ringan. Cara mensucikannya adalah cukup dipercikan dengan air kemudian diusap kain. Yang kedua ada najis mutawasitah. Najis mutawasitah adalah najis sedang. Contohnya adalah darah dan nanah dan lain-lain. Cara mensucikannya adalah dengan disiram dengan air yang suci mensucikan. Dan yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang berat atau berat besar. Contohnya adalah air liur anjing dan babi. Cara mensucikannya dibasuh dengan air yang suci mensucikan 7 kali dan salah satunya menggunakan debu. Mungkin cukup sekian saya perwakilan dari kelompok 1. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung praktek tayamum. Mungkin di siapa? Di situ mungkin sambil dijelaskan step-step atau apa jenenge? Step ini bahasa Inggrisnya? Step langkah-langkahnya. Step by step. Untuk praktek tayamum coba dipraktekkan. Ya di situ, nggak apa-apa. Pertama-tama kita mengambil debu yang tidak terlalu banyak. yang tidak terlalu banyak, ya. Terus tekan, ambil niatnya Ausul istighfar di sholati billahi ta'ala. Ya. Baik. Untuk ketukan yang kedua pindah, jangan di tempat yang sama ya. Ini pindah. Yang kanan dulu, kanan. Ya seperti itu. Oke, selesai seperti itu. Itu adalah praktek melakukan tayamum. Terima kasih untuk kelompok 1. Silahkan dilanjutkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Siapa perwakilannya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hadas dan najis. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil, yaitu contohnya seperti buang air kecil, kentut, buang air besar. Cara mencucikannya dengan berwudu. Hadas besar yaitu contohnya seperti keluar mani, nifas, dan haid. Cara mencucikannya yaitu mandi besar. Dan adapun najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughaladah. Najis mukhaffafah adalah najis kecil atau najis ringan. Cara mencucikannya dengan dipercikkan air lalu diusap menggunakan kain. Najis mutawasithah yaitu najis sedang seperti darah dan nanah. Cara mencucikannya ialah disiram dengan air yang suci dan mencucikan. Yang ketiga adalah najis mughaladah, yaitu najis berat seperti air liur anjing dan babi. Cara mencucikannya ialah dibasuh 7 kali dengan air dan salah satu basuhannya dicampur menggunakan debu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk praktek tayamumnya silahkan dari kelompok 2, mangga yang mewakili. Sinten, monggo. Niku. Ayo, nggak usah malu-malu. Pertamanya mengambil debu, 2 ditekan, pertama dimasukkan di mata sambil berniat. Nawa itu istighfar sholat.
mengikuti peraturan Ta'ala. Kedua, pindah tempat. Diketekkan. Yang pertama, cukup kanan sebelah kanan. Kedua, sebelah kiri. Selesai. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Alhamdulillah. Baik. Hasil kerja kelompoknya bagus semua. Nah, dan untuk prakteknya mungkin nanti bisa diperbaiki malih yang kurang-kurang niku dalam kasus tayamum, karena dalam kondisi tertentu nanti mungkin sampai dihadapkan untuk melakukan tayamum. Nikulah untuk pembahasan hari ini masalah toharoh atau bersuci, di mana niku merupakan bagian paling penting, karena toharoh atau bersuci niku merupakan sesuatu yang bisa mengesahkan daripada suatu ibadah, terutama adalah sholat. Dari materi yang saya sampaikan tadi, kalau ada yang ditanyakan atau kurang paham, monggo. Ada pembacaan? Kalau tidak ada, mari kita akhiri pada pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah kepada kita semua. Amin. Monggo sebelum kita akhiri, silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil